Oke, saya mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Masih puasa ya? Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah sistem basis data. Kita masuki pertemuan ke-6. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Saya akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kan nggak ada tugas ya, cuma satu materi saya bagi dua, minggu kemarin sama minggu ini, biar ada jeda setelah 3 minggu berturut-turut ada tugas ya. Tugas 1, 2, 3, kemarin nggak ada tugas, nah minggu ini ada tugas selanjutnya. Melanjutkan materi yang kemarin tentang privilege, nanti tugas keempat. Harusnya sih kemarin sudah ingat ya, saya jelaskan tentang pembuatan user. Jadi dalam penggunaan user root itu kan nggak disarankan, karena user root itu kan dia memiliki akses penuh terhadap database. Jadi kalau bisa gunakan user baru. Nah, kalau kita buat user baru, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak mempunyai privilege. Jadi kita harus kasih hak akses. Kemarin sudah saya bahas tentang apa saja hak akses itu. Ada. Kalau kita pengen jadikan user baru kita itu seperti user root, kita bisa kasih hak aksesnya all. Itu artinya memberikan seluruh hak akses. Terus ada alter, jadi sama perintah seperti query SQL apa saja, ada select, show database, show view, shutdown, super trigger, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis akses dalam SQL. Ini ada istilah hak akses global. Hak akses global itu maksudnya apa? Akses global adalah akses yang diberikan kepada user untuk dapat mengakses seluruh bagian dari suatu database. Nah, jadi diingat-ingat ya, dari sebuah DBMS, Database Management System, itu kan terdiri dari satu sistem, terdiri dari beberapa database. Dari database ini terdiri dari beberapa tabel. Dari tabel nanti pecah menjadi beberapa field. Nah, akses global itu memberikan akses ke semua database. Jadi kalau kita kasih hak akses global ke suatu user, dia akan bisa mengakses ke semua database yang ada di database tersebut, di DBMS tersebut. Penulisan query-nya biasanya menggunakan bintang, titik, bintang. Untuk memberikan akses terhadap user dilakukan di user root. Jadi kalau kita ingin memberikan akses kepada suatu user, itu kita harus masuk sebagai user root terlebih dahulu. Nah, akses jenis ini dapat melakukan apapun termasuk edit, delete, dan apapun yang di dalam database. Caranya bagaimana? Kita kasih grant hak akses on. Jadi ini istilahnya. Ini artinya semuanya kita kasihkan ke user tersebut, yaitu nama user at lokasi usernya, entah itu localhost atau IP address dari komputer lain. Terus ada hak akses database. Nah, kalau tadi kan hak akses global dengan bintang, titik, bintang. Kalau hak akses database maksudnya apa? Kita spesifik memberikan sebuah hak akses, sebuah privilege ke user kepada sebuah database tertentu gitu. Dalam DBMS, Database Management System, itu kan ada banyak database. Nah, kita ingin user A ini hanya bisa mengakses database spesifik ya, database mahasiswa saja. Nah, itu namanya hak akses database. Hak akses ini diberikan kepada user yang hanya dapat mengakses database tertentu saja, serta dapat mengakses seluruh tabel dalam kolom di dalam database tersebut. Penulisan query-nya pada akses ini adalah, jadi untuk memberikan hak akses, itu kita menggunakan perintah grant. Ini juga berlaku. Perintah ini sih perintah umum nih.
perintah umum. Kalau di Linux pemberian hak akses juga menggunakan grant, di database lain seperti Oracle juga menggunakan grant. Perintah umum sih. Grant hak akses on nama database. Jadi hak aksesnya apa? Entah itu select, update, view, create view, edit, dan lain sebagainya. On nama database. On nama database. Titik bintang. Artinya apa? Bintang itu artinya keseluruhan gitu. Dari database ini seluruh tabel. Biasanya kan kalau kita nulis, biasanya kan ada yang nulis, sebenarnya saya punya database mahasiswa terus nama ada tabel kelas gitu kan, biasanya dituliskan mahasiswa titik kelas gitu. Artinya dari database mahasiswa tabelnya kelas. Nah ini titik bintang, artinya kalau bintang ini artinya apa? Artinya semua tabel di dalam database mahasiswa. Sebenarnya sama seperti kalau kita melakukan pencarian di Windows ya. Sebenarnya kita ingin mencari sebuah file. Kita hanya ingat ekstensinya saja. Biasanya saya melakukan bintang titik mp3. Nanti akan memunculkan semua file yang ekstensinya mp3. Jadi bintang itu artinya keseluruhan. Itu nama user @ lokasi user. Jadi sangat mudah saja. Grant hak akses. Hak akses itu apa? Diisi apa? Hak akses itu ya diisi ini tadi. Tipe-tipe hak akses ini. Kalau kalian tulis all artinya semuanya. Kalau alter ya berarti hanya bisa query alter. Kalau create table atau create view dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat sebuah user hanya bisa mengakses satu database saja. Jadi nggak bisa mengakses database lain. Kenapa? Ya karena dalam satu DBMS itu kan terdapat banyak database. Terus ada istilahnya hak akses tabel. Nah ini perbedaannya adalah kalau tadi kita spesifik ke dalam satu database, kalau ini kita lebih spesifik lagi ke dalam satu tabel. Jadi di sini ada DBMS, terus turun lagi menjadi database DB, DB-nya itu kan ada banyak, turun lagi kan menjadi tabel. Jadi cuma saya punya user, saya bisa user ini bisa mengakses semua DBMS, itu hak akses global. User ini bisa mengakses hanya database spesifik saja, hak akses database. User ini hanya bisa juga bisa kita buat hanya bisa mengakses tabel di dalam database tertentu saja. Bisa dibuat seperti itu. Perintahnya bagaimana? Ini grant hak akses on nama database titik. Jadi kalau tadi titik bintang ya, artinya semuanya. Kalau kita pengen tertentu, kita spesifik nama tabelnya apa. Itu nama user @ lokasi user. Jadi seperti itu. Jadi lebih aman. Jadi ketika user ini ada orang yang bisa mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam database kita menggunakan user ini, dia nggak bisa masuk atau pindah ke tabel lain karena user ini hak aksesnya hanya bisa melihat tabel yang sudah kita tentukan. Jadi lebih aman kalau kita menspesifikkan user itu hanya bisa melihat apa saja, hanya bisa melakukan apa saja. Jadi cuma 3 saja sih sebenarnya. Sekarang masuk ke contoh. Contoh, ada sebuah studi kasus. Buatlah user dosen yang dapat melihat, merubah, dan menambahkan data ke tabel mahasiswa di database pegawai. Namun tidak dapat menghapus data yang ada. User tersebut hanya dapat diakses di localhost. Jadi, kalau kita lihat di sini ada DBMS, terus mempunyai database pegawai, terus mempunyai tabel mahasiswa. Terus kita diminta untuk membuat user dosen yang hanya bisa melihat, menambahkan, dan merubah tabel mahasiswa.
tidak dapat menghapus dan tidak dapat melihat database lain. Hanya tabel mahasiswa di database pegawai. Ini mungkin ada database lain. Oke. Ini contoh sebuah pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buat user dulu otomatis ya. User dosen at localhost. Pertama kita buat user dosen, create user dosen at localhost identified by 123, passwordnya 123. Udah. Kalau sudah punya user dosen, ini asumsinya kita sudah punya tabel, kita sudah punya database pegawai dan tabel mahasiswa. Jadi kalau belum ya kalian harus buat dulu tabel pegawai mahasiswa. Kalau ini kan asumsinya saya menggunakan tabel punya saya, sudah punya tabel pegawai, contoh di pertemuan sebelumnya, dan database pegawai dan tabel mahasiswa, contoh di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana supaya dosen ini hanya bisa melihat, merubah, dan menambahkan. Melihat itu kan select. Jadi kalian terjemahkan dulu, melihat itu apa? Query SQL-nya. Select. Merubah itu apa? Update atau alter, ya. Menambahkan add atau insert. Jadi ya perintahnya adalah grant. Tadi sudah saya jelaskan, untuk memberikan hak akses itu kita menggunakan perintah grant, select. Select itu untuk menambahkan, melihat, insert, menambahkan, update, insert, menambahkan, update, merubah, on pegawai titik mahasiswa. Maksudnya adalah di database pegawai tabel mahasiswa to dosen at localhost. Udah, seperti itu saja. Nanti dia nggak akan bisa delete di tabel mahasiswa. Nah, kalau diminta membuktikan bagaimana? Ya kita buktikan dengan cara kita masuk ke dalam user dosen, MySQL, min U, dosen, min P, 123, use pegawai. Nah, ketika kita masuk ke dalam pegawai bisa. Coba kita menggunakan, kalau kita use tabel database lain, kemungkinan akan akses denied. Akses ditolak. Nah, select bintang from mahasiswa. Nah, select bisa karena sudah kita bisa akses. Ini saya coba di dalam tabel pegawai ini saya punya, di dalam database pegawai ini saya punya tabel umur. Jadi ketika saya pengen menampilkan tabel umur, select bintang from umur, ini kan dari tabel pertemuan sebelumnya. Select bintang from umur, nah akses denied to user for tabel umur. Jadi karena user dosen at localhost itu nggak punya hak akses untuk melihat data di tabel umur. Dia hanya bisa melihat data di tabel mahasiswa. Nah, ini contohnya untuk membuktikan bahwa hak akses kita sudah berjalan. Gitu. Bisa buktikan lain dengan coba delete di tabel ini. Kemungkinan juga akan terjadi output yang sama, yaitu akses denied. Oke. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Nanti mungkin kalau praktek, nanti akan muncul pertanyaan. Ini saja sih materi kita hari ini. Mungkin minggu depan baru ke apa namanya, foreign key. Saya jelaskan tentang foreign key. Nah, selanjutnya contoh sebuah studi kasus ya, buatlah user pengguna yang dapat melihat seluruh tabel di dalam database mahasiswa, namun hanya pada kolom NIM, nama, dan umur. Jadi kita juga bisa spesifik, nggak cuma hanya bisa melihat dari seluruh tabel. Jadi kita batasin hanya bisa field tertentu juga bisa. User tersebut akan mengakses database dari IP address 192.168.04.
Jadi pertama apa? Pertama kita buat user pengguna dulu ya. Create user pengguna @192.168.04 identifier B123. Di tabel mahasiswa itu kan ada jurus alamat ya kalau salah. Ada NIM, nama, umur, alamat. Kita buat dia hanya bisa mengakses NIM, nama, dan umur. Alamat nggak bisa. Caranya ya gampang. Kita tinggal kasih akses, grant, select, dalam kurung, NIM, nama, umur. On, database-nya dulu, pegawai, diikuti dengan titik, nama tabelnya. Mahasiswa, to, nama usernya. Pengguna, @192.168.0.4. Jadi kalau kita tidak menggunakan localhost, jadi kita harus mengaksesnya juga dari komputer dengan IP address sekian. Harus menggunakan dua komputer, terus kita set IP address-nya 192.168.0.4 untuk membuktikannya. Seperti itu. Nah, selain kita bisa memberikan hak akses, kita juga bisa menghapus sebuah hak akses gitu. Umpama kita pengen merubah sebuah user ini sebelumnya bisa ngapa-ngapain, kita kurangin biar dia nggak bisa delete atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu juga bisa. Namanya istilahnya adalah revoke. Revoke itu untuk menghapus. Jadi sebenarnya komen revoke, grant itu komen standar di bahasa di sistem apapun gitu. Entah itu MySQL, query, di Linux, di jaringan. Itu perintahnya hampir mirip kalau masalah. Jadi revoke itu untuk menghapus sebuah hak akses. Contohnya kita pengen hapus semua hak akses dari sebuah user. Revoke all privilege. Jadi all privilege itu artinya sama seperti privilege root. Jadi semuanya bisa. All privilege ini kan tipe hak akses yang sudah saya lampirkan sebelumnya itu. Nah, di sini kan ada tipe-tipe hak akses. All privilege itu artinya seperti hak aksesnya nanti dia akan berubah menjadi root, sama seperti root. Jadi kalau untuk menghilangkan revoke all privilege on, nah ini artinya apa? Ini pada akses global gitu, dari database apapun, dari tabel apapun, bintang titik bintang. Defaultnya itu kan DB diikuti titik tabel. Jadi kalau bintang titik bintang artinya semuanya global, from user at localhost. Nah, untuk supaya lebih paham, silakan dipraktekkan ke tugas 4 ini. Buat user dengan ketentuan nama, password adalah buat user dengan ketentuan nama itu nama masing-masing. Saya tulis di fasilitas. Terus passwordnya adalah NIM. Berikan akses user tersebut agar hanya bisa melihat pada tabel MHS NIM, tabel di pertemuan sebelumnya mahasiswa NIM pada tugas 2 kemarin. Hanya bisa melihat. Buktikan bahwa user hanya bisa melihat tabel tersebut. Itu saja. Untuk tugas 4-nya. Saya bahas sekilas nanti UTS-nya. UTS-nya adalah saya bahas sekilas. Kemungkinan saya belum buat sebenarnya, tapi sudah ada gambaran. UTS-nya mungkin nanti saya kasih sebuah desain database seperti ini. Yang mudah. Namanya desain database. Nanti akan kalian pelajari di rancangan database. Mungkin nanti UTS-nya itu seperti ini. Jadi saya kasih desain database seperti ini. Terus saya minta untuk buat dari awal buat user dulu.
habis itu buat tabel. Kalau desain seperti ini harusnya sudah ngerti ya. Ini yang di atas itu ini nama database-nya, ini nama tabelnya, ini ada field-nya, ini tipe datanya. Nah, kalau ada kunci di depan ini artinya primary key. Nah, primary key yang muncul di tabel lain, ini kan ada ID pengguna, yang muncul di itu namanya foreign key. Contohnya ID garis ini biasanya kurang di tempat indeks. Nanti seperti inilah. Jadi nanti paling tugasnya saya kasih desain seperti ini, silakan dibuat. Ya itu sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Buat usernya dulu, buat tabelnya, terus diisi 33 data. Paling seperti itu saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ntar ada yang chat. Kalau misalkan dari tugas kemarin ada yang salah dalam menjawab, apakah masih bisa diperbaiki? Bisa ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan semuanya di pertemuan 1. Kalau mengikuti pertemuan 1 sih harusnya sudah ngerti. Sudah saya jelaskan. Tes. Tadi kepotong sebentar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya ini Pak tentang botnya Pak. Iya. Bot WA. Ini apa? Saya kalau mau ngelihat apa namanya nilai tugas, kenapa pending dulu ya Pak? Checklist 2, tapi nggak kebalik-kebalik. Sekarang atau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya udah Pak. Sebelum-sebelumnya kan udah apa namanya? Udah saya coba sampai sekarang. Ya, kalau sudah centang biru terus nggak ada balasan sih, kalau barusan sih karena emang tadi kan tiba-tiba koneksi di tempat saya putus. Tadi kan Zoom-nya juga putus. Jadi kalau nggak ada balasan sih, saran saya tunggu 10-15 menit. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau nggak udah centang biru terus nggak ada balasan, coba diulangi lagi. Tes. Suara saya kedengaran? Tes. Tes. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jaringan di tempat saya kayaknya agak kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mungkin cukupkan perkuliahan saya hari ini.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Terima kasih untuk yang sudah datang. Silakan dipraktekkan tugas 4-nya. Seluruh tugasnya terakhir pengumpulan nanti sebelum UTS. Nanti kalau formnya sudah ditutup, berarti nggak boleh lagi pengumpulan. Kalau ada perbaikan, silakan diperbaiki. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi